Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi bersama kita podcast Rakyat Kampus, podcast di mana kita berani menantang arus, berani bersuara tanpa ada intimidasi dari siapapun. Bersama saya Dafa Al-Fajri dan rekan saya Wita Yuningsih. Tema kali ini kita akan membahas seputar tindak pidana pelecehan seksual ya, Wita ya. Iya, Kak. Dan alhamdulillah di tengah kita telah hadir narasumber atau bintang tamu yang sangat hebat. Beliau adalah dosen hukum sekaligus praktisi hukum yang aktif menangani kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual. Kita sambut beliau, Al-Ustadz Helmi Al-Jufri MSI. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Dafa, kita hari-harinya aman Sat? Aman ya. Oke Sat, kita tujuan kita mengundang Ustadz untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini karena melihat situasi yang menurut kita itu genting Sat. Di tengah maraknya kasus tindak pelecehan seksual ya Beta ya. Di tengah maraknya kasus tindak pelecehan seksual di Indonesia terutama. Nah, pandangan Ustadz terkait terkait maraknya tindak pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia gimana Ustadz? Nah, sebetulnya ini kita tindak pidana seksual ya, itu kan banyak jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya. Ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan lain-lain, banyak sekali, pencabulan, perkosaan. Nah, memang kalau secara normatif, norma tindak pidana seksual itu tersebar di banyak undang-undang ya. Yang terbaru ini kan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau kemudian ada di undang-undang pornografi juga ada, undang-undang perlindungan anak ada, kemudian di undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga ada. Nah, seperti itu, dan termasuk undang-undang ITE. Nah, jadi memang kalau marak terjadi itu benar ya, terutama di lingkungan pendidikan ya, yang sebenarnya nggak terbaru, udah cukup hampir 1 dekade ya, hampir dari 10 tahun itu kasus sudah mulai masuk di wilayah pendidikan, yang mana sebelum itu kan kasus-kasus tindak pidana seksual itu banyaknya terjadi seperti di pinggiran jalan, tempat gelap ya, stasiun-stasiun zaman dulu masih kumuh kayak gitu. betul. Tapi sekarang kok malah jadi terbuka gitu. Iya. Dan bahkan masuk ke ranah pendidikan ya Pak ya? Ya, di dalam sekolahnya, perguruan tinggi, mau umum, mau swasta, mau negeri, mau Islam. Nah, dengan maraknya tindak pidana ini Pak, tanggapan Bapak terkait tindak pidana ini tadi kan Bapak menjelaskan bahwasanya tindak pidana ini kan umum ya, bisa diatur dalam berbagai undang-undang. Tadi ada undang-undang TPKS, undang-undang pornografi, kemudian undang-undang ITE, undang-undang ITE. Kasus terbaru Pak, ini kan yang benar-benar masih hangat di kita gitu Pak, terkait salah seorang petinggi agama di Jawa ini melakukan yang namanya tindak pidana pelecehan seksual Pak ke anak kecil. Tanggapan Bapak selaku dosen dan advokat hukum bagaimana Pak? Itu terjadi di mana, sekolahan atau di pengajian ya? Di pengajian. Jadi memang gini, saya ingat betul ya, waktu masih sekitar 2016an itu, atau 2012 sampai 2016, kita ada wacana begini ya, pemberatan pidana. Kalau waktu itu isunya masih undang-undang perlindungan anak mau diubah. Jadi kita akan membedakan pelaku. Kalau pelakunya itu adalah dari unsur seperti guru atau orang terdekat ya, keluarga, itu kita ingin merumuskan norma pidana yang lebih tinggi gitu. Jadi memang itu dalam rangka pencegahan. Termasuk pelaku dari yang berlabel misalkan dia seorang agamawan, rohaniawan di lingkungannya dia atau di tempat ibadah, itu harusnya lebih tinggi hukumannya. Itu yang kita perjuangkan sejak lama. Nah, adapun undang-undang yang tersebar tadi di banyak undang-undang pidana
Itu nanti bagaimana penerapan hukumnya tergantung dari perbuatan tindak pidana seksual itu dilakukan. Iya. Nah, karena kan setiap pasal itu ada unsur-unsur ya. Misalkan kayak pelecehan seksual itu perbuatannya seperti apa. Kalau korbannya anak, maka dia akan menggunakan undang-undang perlindungan anak yang lebih khusus atau spesialis. Tapi tergantung juga kasusnya seperti apa. Bisa juga dijuntukkan ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksualnya dapat, lalu undang-undang perlindungan anaknya juga dapat. Tapi kalau korbannya dewasa, maka yang digunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sudah banyak yang diakomodir. Jenis-jenis perbuatan hanya saja ada masalah besar. Saya salah satu tokoh yang menolak lahirnya undang-undang TPKS ini. Kenapa tuh Pak? Ya. Kenapa tuh Pak? Ini kaitannya dengan ideologi dalam politik hukum. Jadi kalau kami dari unsur pergerakan umat muslim menginginkan tindak pidana seksual itu berlaku untuk yang bukan saja berbasis seksual consent. Misal gini ya. Jadi ini pertaruhan ideologi sebetulnya nih. Kan filsafat orang bersetubuh, berhubungan badan itu kan haram, dilarang di agama manapun ya. Nah, tetapi undang-undang TPKS ini dia hanya menjerat pelaku yang apabila si korbannya tidak setuju. Nah, ini yang disebut dengan sexual consent, persetujuan seksual. Misalkan ada pelaku A dan B, keduanya berpacaran atau dengan istilah apapun itu ya. Lalu mereka berhubungan badan, padahal nggak terikat suami istri. Apakah mereka bisa dipidana dengan undang TPKS ini? Nggak bisa. Karena saling suka tadi apa ya? Nah, karena ada persetujuan kedua belah pihak. Memang dalam kasus ini siapa yang dirugikan? Nggak ada. Ya, yang dirugikan adalah justru lebih banyak perempuan dalam kasus yang seperti tadi. Terutama siapa lagi? Kedua orang tuanya, keluarganya, adik kakaknya. Nah, ini yang kita sebut dengan pertaruhan ideologi liberal dengan ideologi yang berbasis agama. Karena dari agama manapun, ya kalau dalam Islam disebutnya perzinahan. Atau kalau nggak sampai tahap persetubuhan, bagaimana? Orang nyebutnya dengan pacaran. Nah, dalam Islam ada khalwat. Jadi yang kita perjuangkan dulu itu normanya adalah mengatur semua jenis perbuatan, baik itu dilakukan suka sama suka atau dengan kekerasan. Nah, hanya saja waktu itu waktu hampir disahkan tuh tahap pertama kita menang. Akhirnya banyak undang-undang pasal-pasal yang berbasis seksual consent itu dihapus, jadi bersifat umum. Itu suka sama suka itu tetap kena, apalagi yang dengan kekerasan. Tapi setelah itu di drop, mereka ternyata kubu sebelah gitu belajar dari kekalahannya. Akhir konsolidasi habis-habisan. Akhirnya jebolah menang lah ini dengan produk yang ada sekarang. Ini karena kalau kita lihat paradigma hukumnya adalah itu tidak bisa dijerat dengan pasal ini apabila tidak ada unsur kekerasannya. Ya, si perempuan menolak, saya jangan rekam saya menolak nih. Tapi udah direkam sama si laki-lakinya. Nah, terus diancam serupa. Ketika itu disebarkan, si perempuan nggak setuju nih, maka kenalah si pelaku itu. Tapi bayangkan kalau misalkan perempuan setuju, sekarang sebar nggak apa-apa, saya ridho kok, ikhlas. Terus apa, saya nggak keberatan kok, karena memang itu faktanya, itu nggak usah dipenjara dengan undang-undang yang sekarang ya Pak. Ya, karena paradigmanya ada sexual consent, persetujuan seksual. Tapi bisa saja dijerat dengan undang-undang pornografi. Tapi itu pun kelemahannya adalah apabila dikomersialisasikan. Maksudnya Pak, dikomersialisasikan? Ya, dijual belikan videonya. Jadi kalau untuk konsumsi tidak diperjualbelikan, gratis di download. Undang-undang apa yang bisa menjerat itu? Betul juga, kecuali kalau pelaku yang di dalam video itu anak-anak atau disabilitas, itu kena itu. Nah, permasalahan adalah di undang-undang ini, misalkan si korbannya anak atau penyandang disabilitas, walaupun mereka setuju nggak apa-apa deh gitu, tetap aja pelakunya tetap kena, jadi dilindungi. Tapi kalau orang dewasa enggak ya, karena tadi mindsetnya liberalisme itu ya, kalau orang udah besar, udah punya jalan hidupnya, udah punya prinsipnya, udah bebas lah, suka sama suka, boleh-boleh aja. Apa yang diatur-atur hukum nggak boleh ngatur ke urusan privasi ya, itulah perjuangannya. Betul. Nah, agama kita kan nggak begitu, khususnya Islam ya. Dari mulai kita bangun tidur aja kita udah diatur. Ya
Ya, tidurnya seperti apa, madep ke kanan, madep ke kiblat. Idealnya sebelum tidur wudhu dulu, bangun tidur langsung sholat subuh, segala rupa bersih-bersih. Apalagi yang soal persetubuhan, pelecehan, itu ya. perkosaan, Iya, betul. eksploitasi. Nah, jadi itu lebih komprehensif kalau Islam mengatur gitu. Tapi itu kan tadi kan Bapak kan ngomong berkaitan dengan pertarungan ideologi ya, untuk memperjuangkan undang-undang tindak pidana pelecehan seksual. Ini namanya jadinya undang-undang tindak pidana kekerasan Oh, seksual. tindak pidana TPKS ya Pak ya? TPKS, undang-undang TPKS. Nah, sebelumnya gitu Pak, sebelumnya saya pernah dengar itu Pak, saya pernah dengar bahwasanya di kitab undang-undang hukum pidana kalau tidak salah itu ketika berselingkuh itu tidak ada undang-undang, tidak ada pasalnya, tapi di KUHP yang baru ini ada pasalnya dengan delik aduan. Itu apakah itu benar Pak? Ya, jadi sistem hukum kita ini kan kalau untuk pidana itu dulu ya, sebelum ada KUHP yang baru ini kita masih membagi jenis-jenis pidana, ada kejahatan, ada pelanggaran ya. Nah, di bagian kejahatan ini itu yang mengatur sebenarnya yang kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran atau yang bertentangan dengan norma-norma baik itu adat, keagamaan dan hukum. Dan pelanggaran itu yang sifatnya aturan-aturan yang memang berasal dari pemikiran manusia atau si pembuat undang-undang. Nah, teorinya begitu, tapi untuk sekarang pemisahan atau pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran itu semua sekarang disatukan dengan kata tindak pidana. Tindak pidana ya Pak ya. Maka sekarang undang-undang ini tindak pidana kekerasan seksual. Di KUHP itu pasal ya yang mengatur tentang khusus bagi salah satu pasangan suami atau istri ya, yang mereka sudah terikat perkawinan. Apabila pelakunya dia terikat perkawinan, maka dia bisa dilaporkan oleh siapa? Oleh istrinya. Atau misalkan si istrinya yang selingkuh lalu bersetubuh, yang bisa melaporkan hanya si suaminya. Tetapi kalau pelakunya tidak terikat perkawinan, bebas, boleh. KUHP nggak bisa menjerat itu. Termasuk korbannya belum menikah. Jadi yang bisa dijerat oleh KUHP yang lama itu hanya yang sudah terikat perkawinan aja. Makanya kenapa selama bayangan dari tahun 45 sampai 2025 nih ya sekarang ya. Iya. Kita sekarang udah banyak kasus-kasus seperti itu, persetubuhan ya, perzinahan, anak lahir dari di luar hubungan perkawinan yang sah. Itu karena akibat dari undang-undang kita nggak mengatur secara rinci apa ya? Ya, nah akhirnya kita berjuang waktu itu sebelum ada KUHP yang baru ya. Kami dari unsur aktivis itu ke MK judicial review 2 atau 3 pasal ya kalau nggak salah, itu tentang pemaknaan biar diperluas tafsir konstitusinya, yaitu tidak saja yang terikat perkawinan, tapi kita minta pelaku persetubuhan ya atau selingkuh tadi sekalipun dia tidak terikat perkawinan tetap bisa dijerat, termasuk perkosaan. Nah, kalau delik perkosaan di KUHP itu yang lama itu hanya melindungi perempuan. Nah, jadi kalau korbannya perempuan, pelakunya laki-laki, ya si laki-laki yang ditangkapnya ya. Tapi kalau korban laki-laki, pelakunya perempuan, nggak ada pasalnya. Nah, akhirnya di KUHP yang baru ini setelah kita di MK kita gagal, hakim yang mendukung permohonan kami 4 hakim, 5 menolak. Kami lanjut bertarung lagi, berjuang di DPR agar norma-norma yang tadi kami perjuangkan di MK itu bisa masuk di dalam RUU KUHP. Alhamdulillah berhasil ya dengan KUHP yang baru ini, walaupun ya belum sempurna juga. Iya betul. Jadi yang bisa melapor itu hanya dari unsur keluarga, kerabat ya Pak ya. Kerabat ya yang punya garis darah atau hak perkawinan ya. Kalau darah berarti orang tuanya, anaknya, adiknya gitu. Ya. Apakah regulasi dan undang-undang yang ada saat ini itu udah efektif atau masih perlu memperkuat dari sisi hukumnya? Ya, jadi kalau teori efektivitas hukum itu kan begini ya. Undang-undang ini kan filosofinya kan untuk mencegah ya sebetulnya ya. Iya. Mencegah dan memberikan efek jera. Mencegah itu dengan
banyaknya pasal yang mengatur perbuatan-perbuatan, lalu ancaman pidana tinggi-tinggi nih. Misalkan kita baca, wah ini kalau pemerkosaan terus kita melukai korban, wah ancaman pidananya bisa 8 tahun nih. Itu kan bisa mencegah kan ya. Tapi tetap aja ada pelakunya. Nah, sekarang dengan di penjara maksimal seperti itu memberikan efek jerah apa enggak ke si pelaku. Nah, tapi kalau bagaimana mengukur efektivitas, kita bisa mengukur dari statistik per tahun kasus yang masuk, apakah meningkat atau menurun. Tapi sejauh ini selalu meningkat. Nah, di situ tidak cukup dengan cara undang-undang apa disebutnya ultimum remedium ya. Dia kan penegakan hukum paling terakhir pidana itu pelaporan ke kepolisian. Tapi ada di mana kita harus memahami sosiologi hukum, yaitu bagaimana kejahatan itu bisa dilakukan oleh masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalkan apakah dia kecanduan gadget ya, yang judol, pinjol, akhirnya terjerat di perkara yang seharusnya judi online atau pinjaman online. Dia mencari upaya cara apakah dengan cara menjual orang ya, kasus dengan cara mengeksploitasi seksual atau dengan penjualan pornografi. Itu kan kasus yang turunan dari kasus utamanya sebetulnya. Lalu yang paling utama adalah pornografinya. Ketika dia sudah kecanduan pornografi, itu dorongan untuk melakukan hal yang sama pasti terjadi. Dan itu sekarang kultur kita di Indonesia, akses internet tanpa batas, usia itu bisa diakses oleh siapapun. Beda dengan negara-negara di luar ya, yang sudah seperti Rusia, Australia membatasi minimal 16 tahun. Nah itu, jadi efektivitas itu kita dilihat dari struktur hukum. Apakah struktur kita ini kelembagaannya memberikan pencegahan ke arah sana? Iya. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan ini, berarti apa? Hukum untuk mencegah tindak pidana pelecehan, tindak pidana seperti ini itu nggak cukup dengan hukum doang ya Pak ya? Butuh perlu adanya apa? Literasi masyarakat juga harus luas, kemudian kualitas masyarakatnya lah harus lebih ditingkatkan kembali gitu, pendidikannya dan lain-lain gitu. Nah ini Pak, menurut data apa Komisi Perempuan Indonesia, jumlah kasus yang terjadi di 2025 ini terdapat berapa Beta ini? 28.147 kasus. Dan 5.000 diantaranya adalah korban laki-laki dan 24.000 diantaranya adalah korban perempuan. Ini kan menunjukkan bahwasanya masyarakat kita gitu, masyarakat kita itu masih kurang, terutama laki-laki kan, karena kalau misalkan korbannya laki-laki berarti yang lebih dikit laki-laki berarti kebanyakan pelakunya itu laki-laki kan. Nah, untuk mencegahnya gitu Pak, selain dari upaya hukum dan pendidikan, pemberdayaan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, apalagi Pak menurut Bapak Pak? Nah, ini kembali ke struktur hukum tadi ya. Pendidikan kita kan harusnya basisnya keteladanan. Tapi permasalahan kita adalah pendidikan sekarang itu lebih kepada knowledge. Ya, jadi si guru, dosen, ustadz mengajarkan pengetahuan atau ilmu, tapi tidak memberikan keteladanan lah gitu. Ya, makanya kalau kita ngeliat pelakunya nggak cuma orang-orang yang kriminal di jalanan, tapi kan sekarang dari unsur pendidik juga lebih banyak. Iya. Nah ini justru masalah kita tuh sudah semakin mengakar ya. Jadi penelitian saya di bidang ini yang menemukan pertama secara regulasi tadi ya, efektivitasnya mereka aparat penegak hukum hanya akan melakukan penegakan apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Tapi kalau kita mau benar-benar patroli, sekarang kita lihat kebijakan perekonomian di Indonesia, misalkan seperti sosial media ya, yang kebijakan perusahaannya itu membolehkan posting video sensitif ya, video-video yang ketelanjangan seperti itu. Yang masih terbuka itu kan kebijakannya yang Twitter, X ya sekarang. TikTok juga belum mengetatkan. Facebook sudah lumayan ada
pengetatan kebijakan. Yang kita teliti kebijakannya ya, Iya. bukan konten-kontennya. Lalu ada Instagram. Nah, Instagram juga masih lebih kencang ketimbang X dan TikTok. Jadi yang lebih banyak longgar di itu Instagram ya Pak ya? enggak, yang lebih banyak itu di X. Oh, di X. Bukan lebih banyak, tapi kebijakan lebih kendor itu iya. X, TikTok, IG, baru FB itu. Nah, jadi kita bisa mudah ngambil kesimpulan itu tanpa perlu menelusuri. Ya kayak saya nggak punya akun sosial media, punyanya Facebook dulu udah saya tutup, Twitter udah saya tutup sebelum jadi X tuh. Iya. Terus TikTok udah saya tutup. Ya, sekarang cuma punya IG doang. Itu pun jarang dipakai gitu kan, karena untuk kepentingan pekerjaan aja. Nah, jadi karena masyarakat sudah akrab dengan hal-hal seperti itu. Dulu kan saluran pornografi itu lewat YouTube saja ya, sosial medianya. Ketika ada video yang sangat vulgar zaman sekitar 2005 2007, itu kita ini ormas itu langsung bergerak cepat. Seperti banyak kasus yang artis-artis tuh waktu tahun 2005, 6, 7, 8, 9 itu kan penyebarannya lewat YouTube aja. Terus kita demo habis-habisan sampai akhirnya para artis itu dipenjara. Tapi korban yang enggak, sebenarnya itu suka sama suka. Tapi tetap aja hukum harus menentukan ada pelaku ada korban. Enggak mungkin dua-duanya di penjara. Nah, ini permasalahan hukumnya. Akhirnya yang kalau walaupun suka sama suka, yang penjara cuma yang laki-lakinya aja tuh, artis laki-laki, artis perempuan enggak. Nah, itu semakin parah. Apalagi zaman sekarang. Di sisi lain perkembangan teknologi informasinya sangat kencang ya. Tapi pembatasan belum mampu mengimbangi atau mengikuti. Beda lah kalau misalkan kemarin beberapa bulan yang lalu saya audiensi di di Panja RUU RUU penyiaran. Nah, jadi perjuangan kami nih yang sedang kami lakukan di ormas-ormas Islam adalah menyisipkan pasal-pasal untuk mengatur konten-konten pornografi tadi ya, yang belum diatur di Undang-Undang ITE. Undang-Undang pornografi itu masih sangat lemah banget itu ITE dan pornografi. Dan kita pengen masuk di lewat RUU penyiaran ini biar larangan-larangan tadi bisa diakomodir. Tapi akhirnya kan ada dua kubu. Kubu yang udahlah RUU penyiaran ini nggak usah ada norma baru, masukin pasal-pasal yang tentang media sosial. Ini penyiaran ini khusus televisi radio. Mereka kubu yang ini pengennya cepat aja. Tapi kubu yang satunya lagi yang seperti kita ini pengennya harus komprehensif undang-undangnya tuh. Mau cepat mau lama kan anggaran tetap sama. Iya, betul. Masa kita menghabiskan uang rakyat tapi untuk undang-undang yang hanya sekedar jadi gitu. Iya. Sekarang televisi, radio, terus apa lagi? Televisi, yang radio, untuk penyiaran itu. media sosial sih Pak sekarang tuh. Nah, media sosial itu nggak diatur di undang-undang penyiaran, nggak masuk objek penyiaran. Nggak masuk objek hukum dari undang-undang penyiaran ini. Iya, nggak. Nah, itu makanya kita pengen masukin platform-platform digital itu di RUU penyiaran. Ya, tapi kan akhirnya sampai sekarang terkendala banyak hambatan ya. Agak mereka juga yang di komisi itu juga agak ada yang setuju menerima masukan di masyarakat seperti ini, ada yang nolak gitu ya. Ada yang rese ya Pak ya. Nah, kata alasannya RUU penyiaran ini udah 8 tahun lebih nggak disahkan, tertunda terus. Undang-undang penyiaran kan ada nih, mau direvisi jadi RUU gitu. Berarti pendidikan itu penting kan untuk diri kita biar memilah-milih. Ya. Nah, pendidikannya yang kira-kira apa ya yang bisa bikin masyarakat itu sadar kan. Masyarakat kita selain hukum, masalah ideologi pendidikan juga ini yang menjadi permasalahan besar. Iya, betul. Ada perguruan tinggi negeri yang ibaratnya mereka membuka sebebas-bebasnya ekspresi HAM liberal ya Pak ya. Ya, yang barat, yang liberal sekuler masuk ke dunia kampus. Ada kampus mungkin yang benar-benar menjaga mahasiswanya, menjaga dosennya, tenaga pendidiknya biar enggak di jalur yang ibaratnya ketimuran lah. Nah, terus ada juga yang kampus yang cuek-cuek aja, biarin aja tuh udah masing-masing gitu. Udah pada gede. Nah, sekarang kalau
mayoritas adalah lembaga pendidikan yang begitu, yang membebaskan dengan alasan HAM, alasan udah pada dewasa punya jalan hidupnya gimana kira-kira, ya kan itu. Maka bukan hal yang aneh ketika angka 20.000 lebih tadi terjadi. Oh iya, betul betul. Gitu. Itu kalau perguruan tinggi negeri atau swasta mau umum ya menerapkan kebijakan yang ketat gitu ya, bukan ketat, tapi kebijakan yang memang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita Indonesia ini. Gak mungkin ada kejadian-kejadian pelecehan, eksploitasi seksual, Iya betul Pak. pacaran di mana-mana, ciuman di mana. Kalau saya sering berkunjung ke beberapa kampus itu di luar, ya mahasiswa-mahasiswinya itu yang ada yang cuman bajunya sampai puser gitu ya, maaf yang perempuan gitu ya. Kalau lagi azan Jumat udah leha-leha malas-malasan, nggak ada yang sholat. Saya tanya ke dosen, Pak ini kok mahasiswa nggak diajakin? Kalau dari sini udah masing-masing kan gitu. Di dalam kampus soleha, di luar kampus solehot ya Pak ya. Itu masalah besar kan di dunia pendidikan, yang salah satu yang berkontribusi terjadinya perbuatan tindak pidana seksual. Iya, betul, Kalau betul. saya nyebutnya waktu RUU ini tindak pidana kejahatan seksual. Ya kalau kejahatan seksual itu teorinya baik itu dilakukan suka sama suka atau tidak suka ya, salah satunya tidak suka, tidak setuju, itu tetap dikenain. Karena kalau menurut Gewin ya, ahli hukum dari Jerman itu zaman klasik, menyampaikan perbedaan kejahatan dengan pelanggaran. Kalau kejahatan ini dia disebutnya dengan Rechtsdelik. Rechtsdelik itu adalah delik atau hukum yang memang ada unsur pengaruh agama ya. Jadi dia selain juga melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, juga melanggar norma agama. Itu disebut dengan Rechtsdelik, kejahatan. Tapi kalau pelanggaran, ini disebutnya dengan Rechtsdelik, pelanggaran undang-undang, artinya hukum yang dibuat oleh manusia tanpa ada pengaruh misalkan dari ajaran agama manapun. Iya. Makanya ada pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran. Waktu KUHP yang sekarang ini kan, yang lama itu ada 3 buku ya, ada buku 1 ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Nanti kalau KUHP kita yang sekarang ini versi Indonesia punya itu semuanya menjadi satu aja, tindak pidana namanya. Jadi tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran lagi. Sebenarnya ini momentum juga buat kita memperjuangkan nilai-nilai keislaman ya, masuk dalam RUU. Nah makanya kita kalau di perguruan tinggi ini kan mahasiswa itu sensitif sama RUU yang lagi dibahas di DPR itu apa. Iya betul. Baru dia bergerak kita berpikir ada kontribusi pemikiran, akhirnya disampaikan ke DPR, ke pemerintah agar norma-norma ini masuk gitu. Gak mau dimasukin, kita demo. Turun di jalan ya Pak ya, menuntut. Nah menarik Pak. Tadi Bapak membahas terkait hukum yang diatur, hukum yang dipengaruhi oleh budaya dan hukum yang benar-benar tidak boleh oleh agama ya. Oleh agama dan oleh yang memang itu undang-undang khusus buatan manusia tadi ya. Nah, karena saya mahasiswa hukum ya Pak ya, saya belajar hukum kan. Setahu saya kan hukum di Indonesia ini menganut yang Eropa kontinental. Kemudian hukum Islam agamanya, dan kemudian adat ya Pak ya. Nah, kan sudah jelas bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual ini mau itu bentuknya dalam apapun itu, verbal atau non verbal, itu udah merusak norma-norma ketimuran kita. Kan timur ini kan identik dengan sopan santunnya, kemudian budaya yang benar-benar tidak seliberal dan sebebas negara-negara barat lah ya. Nah, upayanya Pak, selain upaya hukum dan pendidikan, untuk memasukkan norma-norma ini di hukum tentu susah Pak ya. Norma-norma ketimuran ini butuh dihukum perjuangan, butuh perjuangan. Nah poinnya tuh saya mau nanya, Bapak udah mengajukan berapa kali ke MK nih? Saya penasaran nih. Udah banyak. Jadi dikaitan sama JR ya, perjuangan kita di MK selain KUHP yang kemarin. Jadi hampir setiap tahun ini pertanda ya, pertanda
gerakan Amerika masif jadi gini maksudnya, banyak orang yang melakukan judicial review pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pasal 8 ya, yang intinya mereka mau agar perkawinan antar umat beda agama disahkan, Termasuk kemarin yang ramai itu Pak ya, yang pemohonnya itu kalau nggak salah yang pakai kacamata, dia mengajukan perkawinan beda agama. Ya, ini kan tiap tahun ada terus. Iya, iya. Nah, kalau untuk saya mewakili MUI, kuasa hukum MUI sebagai pihak terkait, pada tahun lalu gitu, akhirnya kita menang lah intinya, dan permohonan ditolak. Beberapa tahun sebelumnya ada juga men-JR undang-undang perkawinan, misinya sama, karena mereka sebelum berpacaran beda agama lalu mau menikah tapi terhambat oleh undang-undang perkawinan ini, dan itu pun ditolak. Nah, sekarang tahun 2025 ada lagi nih, anak muda ini pacar orang Islam dengan Katolik gitu ya, dan mereka mau menikah. Nah, gara-gara ada, jadi ketika kami menang di undang-undang perkawinan itu, kami langsung dari MUI waktu itu beraudiensi dengan Mahkamah Agung, dengan unsur tokoh-tokoh agama umat lain ya. Akhirnya lahir surat edaran Mahkamah Agung, panduan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda antar umat beda agama. Akhirnya perjuangan kita gol. Nah, itulah gara-gara ada SEMA tadi kan. Jadi gini, sebelum lahirnya SEMA itu, orang kalau mau nikah beda agama, antar beda agama harus dapat izin dulu dari pengadilan negeri. Nah, ketika sudah dikabulkan oleh pengadilan negeri, oleh majelis hakim, baru dia menikah, bawa ke Dukcapil, bawa putusan itu. Akhirnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan kutipan akta perkawinan. Nah, semenjak SEMA itu terbit, kita berjuang habis-habisan. Waktu dari MUI inisiatornya menggalang konsolidasi dengan umat agama yang lain. Akhirnya udah nggak ada itu orang ngajuin permohonan perkawinan antar umat beda agama ke pengadilan negeri. Karena hakim udah dilarang lewat SEMA tadi. Nah, sekarang pemohon yang sekarang ini menempuh JR lagi, JR yang sama, orang yang beda nih, beda pasangan. Ya gitu, problem kita ini lagi-lagi dalam politik ideologinya kencang, ekonomi ada ideologi tersendiri, betul. Tindak pidana ada ideologinya sendiri, terutama kaitan dengan seksual ya, HAM ada ideologinya sendiri. Nah, makanya kenapa kita memperkuat ideologi kita nih ya, misalnya di kampus Islam nih, di STP Jakarta, ideologi Islam itu, falsafah Islam, pemikiran Islam itu diperkuat. Nah, dengan gitu kita bisa dengan mudah melihat, oh ini norma-norma pasalnya bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan adat budaya Indonesia, bertentangan dengan agama-agama yang diyakini oleh masyarakat. Jadi kalau kita nggak punya wawasan ke sana, itu kita sense of crisisnya itu nggak muncul. Jadi misalkan kita melihat ini ada masalah, tapi kalau kita nggak punya sense atau rasa krisis, ini bukan masalah, ini biasa aja, lewat aja. Nggak tahu ya pas sudah 10 tahun kemudian kita baru ngeh, wah ini kan melanggar hak konstitusional saya nih. 10 tahun yang lalu saya ngapain aja ya, dia baru ngeh kayak gitu. Nah, itulah gunanya pendidikan di perguruan tinggi ini sebetulnya untuk bukan untuk pintar, bukan untuk dapat IPK cum laude, bahkan cum laude 4, bukan, tapi untuk kita memiliki sikap jati diri yang utuh. Kita warnanya seperti apa. Lulus S1 udah bukan lagi tahap mencari jati diri gitu. Nah, tapi sebelum lulus S1 justru kita harus sudah menjadi teladan. Kan kalau masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih mencari teladan di luar, di mana-mana, lewat baca buku, lewat diskusi, ketemu orang, meneladani si ini. Tapi harus ada satu titik dia udah berhenti, jangan nyari teladan lagi, cukup kamu yang jadi teladan. Nah, untuk jadi teladan kita paham dulu apa world view-nya atau Islamic world view, cara pandang Islam itu seperti apa. Nah, itu akan terbawa terus sampai sekarang nih gitu. Nah, di sini saya udah baca ada data, ternyata jumlah kasus tempat kejadiannya itu ada di rumah tangga, dan kebanyakan korbannya itu di rumah tangga. Korbannya siapa, istri, suami, atau pembantu, atau siapa? Di sini
Istri Pak, istri. Nah, ini kembali ke ideologi lagi nih ya. Apa masalah di undang-undang PKDRT? Di sana ada konsep marital rape, pemerkosaan dalam rumah tangga. Apa itu Pak? Jadi kalau kita baca pasal-pasalnya tuh ya, kalau kita teliti, ketika seorang istri, ini tafsir ya, bukan pasalnya, tapi mengarah ke sana. Jadi kalau seorang istri sedang tidak mau berhubungan suami istri, dipaksa oleh suaminya, maka itu pidana. Dan Oh iya betul. termasuknya terhadap kekerasan. Itu di kategori kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita pakai konsep agama, Islam lah Pak ya. agama apapun, ketika dia jadi pasangan suami istri, ada nggak konsep pemerkosaan di sana? Oh enggak. Nggak ada kan? Kalau dalam Islam disebutnya jima. Cuma Dalam agama yang lain persetubuhan atau hubungan suami istri atau hubungan badan. Tapi dengan undang-undang PKDRT ini ada satu pasal yang ya tadi, dengan paksaan, apabila suami memaksa istrinya kayak gitu untuk melakukan hubungan seksual, akhirnya si istri merasa diperkosa, saya lagi nggak mau, lagi malas, lagi capek, bisa lah. Itu saya pernah nanganin kasusnya juga. Si suaminya dilaporkan masuk penjara gara-gara menyetubuhi istri sendiri. Sekarang menurut kita masalah nggak? Mungkin orang awam bilang nggak masalah kok, para undang-undangnya begini. Tapi kalau kita pakai ideologi Pancasila, apalagi ideologi Islam, udah jelas itu nggak ada konsep marital rape di sana. Marital itu pemerkosaan, itu rape itu terjadi apabila dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan, ya, atau berzinahan. Berzinahan ini ada kategorinya, apakah dia sama suka, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan pemerkosaan. Masalah nggak sekarang pertanyaannya undang-undang PKDRT itu? bahkan di Islam sendiri kan ketika memang istri menolak untuk berhubungan badan, itu kan kalau tidak salah itu dicambuk ya Pak ya, dicambuk Ya. oleh malaikat di dalam Islam sendiri itu ya. Hukum Islam itu sendiri. Nah itu sebenarnya hadisnya saya kurang tahu ya Pak Sohih atau enggak ya, cuman yang jelas berdosa ya Berdosa. kalau istri menolak permintaan suami, dan begitupun suami akan berdosa apabila menggauli istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Nah kita ada batasan di sana gitu. Iya. Nah, ini kan yang terjadi kan kebanyakan kasusnya perempuan ya Pak ya. Nah, korbannya perempuan dan pelakunya kan laki-laki nih Pak. Nah, ini ini kan tanpa kita menyalahkan laki-laki dan perempuannya gitu Pak. Apakah faktor utamanya ini dari perempuannya, ataukah itu karena pakaiannya terbuka kah? Iya. Atau misalkan, atau memang pikiran laki-lakinya aja nih yang mesum nih misalkan gitu Pak. Nah ini ini adalah diskursus di tahun 2009-10 ya. Itu waktu RUU pornografi. Undang-undang pornografi. Nah, ya ini wacana ini kenceng minta ampun. Dan itu pun sama pernyataannya salah satu artis perempuan pun mengatakan hal yang sama seperti itu. Oh ini bukan salah perempuan, salah laki-lakinya aja yang otaknya mesum. Penyanyi gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kita tuh kubunya gini, ada kubu yang Pancasilais ya seperti kami, menginginkan pornografi itu tidak boleh dilakukan. Pornografi dan porno aksi nama undang-undangnya, RUU yang kita usulkan. Iya. Jadi porno aksi itu adalah penggunaan baju atau perbuatan apapun, baik itu dalam topeng seni atau karya, selama menunjukkan organ tubuh tertentu, itu bisa kena delik RUU pornografi dan porno aksi. Tapi kubu yang lain nggak boleh ngatur-ngatur badan orang, mau pakai tank top kayak mau pakai apa gitu, masa ngatur-ngatur orang, hukum nggak boleh kayak gitu, privasi. Sampai ada ya masyarakat demo waktu itu. Ya kita demo tuh ganti-gantian. Minggu ini orang-orang yang Pancasilais, yang Islam gitu ya. Minggu depannya yang kubu sebelah. Mereka datang ke Jakarta pakai ya itu aja lah, baju adat yang dalamannya. Terus ada yang joget-joget, pakai tari-tarian itu. Iya. Tapi pakai baju-baju yang transparan. Akhirnya negara waktu itu, pemerintah dihadapkan dengan dua kekuatan besar nih. Apakah mengabulkan yang ini atau yang ini? Jalan tengahnya akhirnya yang porno aksi, yang porno aksinya dihapus pasal-pasalnya. Iya. Jadi hanya mengakomodir pornografinya. Nah kalau kita teliti pasal-pasal di undang-undang pornografi itu lagi-lagi sama impoten, dia hanya bisa menjerat apabila
pornografi itu diperjualbelikan, komersialisasikan, atau ada unsur eksploitasi atau penyandang disabilitas di dalamnya, atau ada anak. Tapi kalau pornografinya untuk dikonsumsi orang dewasa itu nggak masalah, atau dia membuat untuk kepentingan komunitasnya, ya pribadi. Kalau pribadi sih udah jelas ya nggak masalah. Tapi kalau kita atur pribadi lalu disebarkan ke komunitasnya itu juga nggak masalah, nggak bisa dijerat. Ya, kita berarti udah tahu cita hukum Indonesia ini bagaimana. Kalau undang-undang dasarnya kan pengennya begini ya, wah ini masyarakat yang adil, makmur, beradab. Mana ada kata beradab? Undang-undangnya kayak gitu kok impoten semua, pornografi, KDRT, atas rahmat ilahi ya Pak ya di undang-undang dasar. Iya. Membawa nama Tuhan di atas, isinya malah kontra ya Pak ya, sebaliknya. Iya. Begitu. Gitu. Mungkin terakhir kali ya, pertanyaan terakhir dari saya atau dari Rita. Oke. 2 terakhir Pak sebelum kita tutup, dari saya 1, dari Rita 1. Karena penasaran juga. Saran Bapak, kita selaku mahasiswa gitu Pak. Kita selaku mahasiswa, buat teman-teman juga yang nonton, mau itu orang tua yang nonton atau siapapun itu, saran Bapak dari selaku Bapak gitu, selaku dosen, untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual di wilayah kampus, di masyarakat, itu bagaimana Pak? Kalau saran saya begini ya, ini saya merefleksikan dari pertanyaan Dava tadi. Kita harus mendapatkan circle pergaulan yang tepat ya. Jadi semenjak waktu saya meneliti tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak, ya, perkosaan, pencabulan, itu angkanya sangat banyak sekali kalau dari data KPAI. Akhirnya kita sangat takut karena pelaku persetubuhan anak, yaitu berzina di kalangan anak SD, TK, SMP sangat masif ya di Jakarta terutama. Akhirnya saya mulai mencari sekolah, padahal anak saya itu masih umur 10 bulan, masih bayi anak pertama. Nyari sekolah dari umur 10 bulan sampai dia umur 5 tahun. Jadi sepanjang 5 tahun itu ya nyari ya ke Depok, ke Tangerang, Bekasi, Jakarta. Nah, dan itu bukan cuma sekedar sekolahnya, tapi yang kita lihat adalah sistem pendidikan dan kurikulumnya, apa yang diajarin. Lalu ada nggak kehidupan interaksi antara orang tua dengan pihak guru atau pihak sekolah. Dan itu nggak mudah, susahnya minta ampun. Kalau kita sekali masukin anak ke salah tempat, salah sekolahan, kalau jadi anaknya jadi pelaku atau jadi korban gimana? Itu tadi makanya akhirnya nemu lah sekolahan yang circle itu ternyata terjaga ya Pak ya. Orang tuanya dididik juga, harus religius segala rupa, kita ada pengaderannya, ada pengajian. Jadi anak yang sekolah, orang tua yang belajar gitu. Nah, jadi untuk mencegah adalah bukan kita mendikte anak, tapi orang tuanya yang harus belajar bener gitu, harus soleh dulu. Jangan anaknya, ya nak kamu anak pinter ya, jangan seperti bapak kurang soleh, kurang pinter. Itu salah itu. Jadi memang mau nggak mau pencegahan itu mulai dari kita anak masih muda punya prinsip. Kalau kita berprinsip pengen jadi anak yang soleh yang benar, itu insya Allah bakal dijagain tuh sama Allah tuh. Berarti faktor utamanya tetap diri sendiri ya Pak ya. Harus punya prinsip. Terus kedua lingkungan ya Pak ya. Nah ya. Lingkungan harus bisa milih-milih circle, milih tempat kita bergaul sama siapa. Karena memang betul sih kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada gitu Pak ya. Kalau circle-nya pergaulan bebas ya. Mereka akan terbawa juga pergaulan bebas. Pasti gitu. Betul. Nggak ada bentengnya. Silakan Wita. Pertanyaan terakhir. Korban dari data kan tidak hanya perempuan, ada juga korban laki-laki. Nah, sedangkan di undang-undang itu tidak ada mengenai korban laki-laki. Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya di KUHP yang baru itu mengatur lebih luas ya. Dia tidak melihat pelaku korban dari berbasis gender. Kalau yang KUHP yang lama kan berbasis gender, apabila korban perempuan. Kalau sekarang udah enggak. Yang penting siapapun pelakunya, siapapun korbannya, pelaku itu bisa dijerat gitu. Nah, kayak dulu kan waktu misalnya kita nih ke tengah malam ya, Dava misalkan jalan-jalan pinggir jalan ada kereta atau mall yang tempat mangkal itulah ya, dunia hitam, pasti coba kalau lewat disiulin,
cowok kan. Kan kita jadi korban. Iya betul. Mana bisa kita ngelaporin orang nggak ada undang-undangnya. Sekarang orang bilang apa catcalling cuma untuk perempuan. Iya kalau siang ya, kalau malam cowok yang di catcalling. Yang jadi korban ya Pak ya. 50 gitu. Ini cowok iya. Nah jadi rezim sekarang itu cuma beda kalau untuk PKDRT dia domainnya tetap. Nah karena domestic crime itu dipandang laki-laki nggak mungkin jadi korban, dan ketika pun terjadi perselisihan berantem suami istri, ketika dua-duanya melapor pasti yang istri laporannya yang dinyanyiin yang suami. Itu yang terjadi di klien saya sebelumnya tuh, dua-duanya saling lapor, suami yang ditersangkain, yang si istrinya enggak dibebasin Gitu. ya begitu. Jadi intinya dari apa yang sudah kita bahas mungkin ya, untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan kita harus punya prinsip. Terus kemudian karena memang dari sistem hukumnya belum cukup sempurna ya Pak ya, masih banyak kelemahan-kelemahan. Ya mau bagaimanapun kalau misalkan hukumnya baik atau benarnya kan tergantung kitanya juga ya Pak ya, mau menjalankan atau tidaknya gitu kan. Hukum itu kan fiksi ya kalau tidak salah Pak ya. Gimana hukum itu? Saya pernah dengar dari seorang ketua Iluni UI Pak yang sekarang Mas Pram itu. Di podcastnya dia bilang hukum itu adalah fiksi. Dia mengutip suatu buku filsafat hukum, saya lupa bukunya apa. Hukum itu adalah fiksi. Kalau kita percaya atas hukum itu ya akan ada hukum itu gitu. Ya maka dari itu ya berarti kan inti perkataan itu adalah ya tergantung kita sendiri gitu ya. Kita harus punya prinsip dan lingkungan kita harus bagus gitu. Mungkin sekian perbincangan kita. Terima kasih kepada Ustadz Helmi telah bergabung, dan dalam episode ini semoga bukan yang terakhir, tetapi juga menjadi awal dari advokasi dari aksi nyata kita. Betul. Semoga menjadi aksi nyata juga bagi kita ya Pak ya. Dan stop untuk melakukan pelecehan seksual. Gimana caranya? Kontrol pikiran, berkegiatan positif yang bermanfaat. Karena itu mungkin langkah pertama juga Pak ya. Dan bikin satgas Satgas di kampus wajib itu. Kita belum ada satgas ya Pak ya? Bikin aja. Kita belum ada. Siap. Jazakallah khair Pak Helmi udah datang di podcast kita. Iya. Mungkin next kita undang lagi di pembahasan lainnya. Ya, terima kasih banyak. Pornografi. Dafa Wita. Semoga ini semoga bincangan ini menjadi aksi nyata juga untuk kita melakukan pencegahan terhadap tindak pidana seksual. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Rakyat Kampus. Saya Wita Yuningsih. Saya Dafa Fajri, pamit undur diri. See you next time.